itu juga tidak wajib gitu. Tuh, kalau yang apa yang menjadi hari besar kami, hari agama, hari Buddha Jawisni itu ada 3 kalau setiap tahun. Yang pertama itu yang Manggasri. Manggasri itu setelah Suro itu. Suruhan itu. Terus yang kedua itu Sedekah Bumi, yang kemarin juga baru diadakan. Palguno, Buddha Pekasan kemarin. Terus sama Palguno. Palguno itu hari kami. Itu Desember nanti tanggal 5. Turunan Wahyu. Turunnya Wahyu. Hari jadi ada 3 gitu. Yang lain itu ya itu hanya menghormati saja sebenarnya. Jadi Wahyu yang diterima oleh Romo Resi Kusumodewo ini ya. Itu di pertapaan Indrogilo di sana. Makanya pertapaan Indrogilo itu di Prigen, Pasuruan. Gunung Ringgit. Ya. Dari Gunung Ringgit sana. Itu semacam kalau Muslim itu ya Ka'bah, tempat mereka peribadatan punya utama. Pusat peribadatannya itu di sana di Makkah. Kalau kita punya pusat peribadatan di pertapaan Indrogilo itu. Jadi setiap tahun ada upacara Ya. di sini. Setiap Manggasri itu. Di Manggasrinya. Iya, bulan Suro. Kalau itu yang wajib Bukan di Desembernya ya. Bukan. Bukan ya. Itu ke sana kalau itu wajib. Kemudian mungkin ada tradisi upacara atau kesenian budaya yang dilestarikan oleh penghayat di sini. Oh pasti ada. Iya. Ya, jadi kalau tradisi adat dan tata cara kami biasanya ada pakurbanan. Jadi ada sedekah bumi. Terus kemudian ada acara-acara 3 agama penting itu pasti diadakan dengan mengadakan pakurbanan yang dimana kita siapkan beberapa piranti termasuk sesaji. 14 piranti. 14 entitas. Pelaksanaan sedekah buminya Sedekah buminya itu di Bratan Gede di sanggar. Itu masing-masing sanggar kan Tergantung dengan keputusan bersama. Kalau yang melestarikan seni dan adat itu sebenarnya lebih konkretnya ketika kita sembahyang. Sembahyang kan wajib pakai baju adat. Nah, itu yang justru paling pokok. Kalau untuk melestarikan itu ya busana adat itu ya nanti jam 12 saya berubah enggak pakai celana. Itu berbeda. Itu yang pasti bisa dilihat. Kalau sembahyang itu pasti pakai baju adat. Kemudian untuk struktur organisasinya di sini apakah ada pusat kemudian daerah atau cabang? Begini. Ini kan karena memang ini juga masih pembaruan gitu Mas Divo ya. Kalau yang dulu ketika panjenenganipun Romo Resi Raden Kusumodewo masih ada, strukturnya memang langsung di Madiun karena di sana terakhir posisinya. Di sana langsung struktur kasepuan. Jadi modelnya. Jadi kasepuan itu ya langsung resi, ada panditonya, ada janggan, Manguyuyu, pengawat-awat. Bukan di Surabaya ya? Terakhir di sana di Madiun. Di Madiun itu terakhir di sana. Itu anaknya juga masih ada di Bali, Bu Dewi, anaknya panjenenganipun Romo sih masih ada. Strukturnya seperti itu lah. Sementara ini kami sebentar lagi juga mau musyawarah besar menata ulang kira-kira seperti itu. Nanti detailnya akan seperti apa nanti akan saya sampaikan Mas Ibu. Tapi sementara ini yang bisa saya lakukan ya sementara ini saya penanggung jawab sementara untuk merangkai semuanya nanti menjadi satu itu nanti akan ada keputusan dalam waktu dekat itu Mas. Tambahnya Pak Kripto, selain kami di pusat Madiun itu ada Kasepuan pusat, kemudian setelah Kabunduti Romo Resi, kemudian kita punya sanggar masing-masing di masing-masing tempat. Lah itu kami punya struktur Kasepuan juga ada di masing-masing sanggar. Di Beratang kami punya, di Padepokan Sukmo Limo kami punya, dan di Lempung Tama juga kami punya. Ada struktur, tapi yang paling penting kita ambil itu adalah Purbo Caroko, Manguyuyu, sama intinya yang menikahkan sama yang menyumpahkan agama, itu yang paling penting. Karena Romo Resi itu sudah puncak paling teratas, dan kami mengambil yang pokok pentingnya sama layon. Nah, ketika ada kematian itu baru kami ambil struktur yang pentingnya itu. Gitu. Nah, tadi kan dikatakan di masing-masing padepokan ada struktur organisasinya. Nah, apa ada struktur organisasi yang memayungi ketiga padepokan ini? Itu masih berkonsolidasi dan koordinasi. Itu masih. Ini Mas Andi, yang ini saya jelas. Yang ini semuanya ini posisi organisasinya.
pelaksana hariannya Iya. yang melaksanakan kegiatan Di masing-masing padepokan. mengkoordinasi semuanya ini. Nah, di daerah-daerah mereka punya struktur kasepuan. Struktur kasepuan itu sebenarnya mirip agama. Ya. Mirip agama ya Muslim dan sebagainya itu. Iya. Ya, mereka ada yang menikahkan, ada yang menyunatkan dan sebagainya. Itu detail tadi. Itu ada pemukanya. kami tidak bisa melakukan intervensi ke kasepuan. Karena itu kayak ya kiai kayak kalau di Muslim ya, seperti itu. betul. Nah, ini fungsi kami sebagai pelaksana harian ini lagi mau merangkai semuanya ini gitu. Tapi kalau kami tidak bisa melakukan intervensi, saya misalkan ya penanggung jawab tidak bisa melakukan intervensi yang ada di Pasuruan, tidak bisa. Mereka otonom, mereka punya struktur sendiri dan saya tidak bisa melakukan intervensi. Begitu Mas Ibu. Ada strukturnya tapi struktur kasepuan. Kalau organisasi pelaksana hariannya tidak ada. Kesepuan itu di tingkat daerah-daerah ada yang punya. Setiap daerah Ada punya. kasepuan ya, sendiri. kalau Jadi, di Surabaya ini Di sini yang di Batam punya, yang di sini punya, itu kasepuannya. Gitu. gini saya jelaskan, ngapunten Iya. Bapak, Mas Andi Peci, Mas Ari. Ya. Saya nanti ini posisi saya bercerita sebagai pelaku pemeluk Buddha Jaiwisme. Sebelumnya saya seorang Nasrani, seorang Katolik. Karena berolah spiritual, akhirnya mencari titik temunya. Setelah saya dewasa, muda, itu sudah